Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amsayna wa amsakum lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi na'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Na'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, Majelis Taklim Aisyah Ranting Kerembangan Utara. Kerembangan Utara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah pada sore hari yang segar ini bersama-sama kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang lama sekali kita tidak berjumpa. Alhamdulillah Allah mentakdirkan bisa bertemu saya karena masih hidup dan masih sehat. Alhamdulillah. Panjenengan semuanya juga alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Usia boleh tambah, usia boleh senja, tapi sesungguhnya jatah hidup kita itu jelas-jelas berkurang. Maka dengan berkurangnya usia ini kita manfaatkan untuk apa? Apakah hanya untuk bermain-main saja, enak-enakan toh, tidak ada susah payah. Oleh karena itu, biarpun usia kita senja, tetap susah payah kita bukan susah payah tentang urusan duniawi, tapi insya Allah kita mencari bekal menuju akhirat dengan riang gembira. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memerintah gandakan amalan kita dengan ganda yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang beruntung tidak rugi, sehingga hari kiamat nanti kita bersama-sama masuk surga di Jannatul Na'im. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan uswah hasanah kepada umatnya ila akhir zaman dengan tuntunan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ibu yang berbahagia, sekarang ini rasanya kita kayaknya senang sekali karena kemarin saya mendapat berita untuk diminta isi pengajian di sini. Alhamdulillah, tombol kangennya itu hilang, ya. Kangen-kangen rindu-rindu yang dulu kita bersama-sama di sini, tapi sudah bertahun-tahun kita tidak ketemu karena Allah memisahkan kita untuk sementara. Namun sekarang Allah menyambung kembali, kita syukuri alhamdulillah. Ibu, biasanya saya materinya itu HPT. Itu ngaji rutin HPT itu. Rutin itu bersambung.
Insya Allah tentang toharoh, tentang sholat semuanya sudah selesai. Dan sekarang ini saya membawa materi suplemen atau nutrisi vitamin hati, bukan vitamin dengkul nyeri. Tapi sekujur ini bisa nyeri ketika hati bermasalah. Seluruh tubuh bisa nyaman, sehat walafiat itu ketika hati kita sehat walafiat, tidak bermasalah. Orang tidak punya banyak pun masalah, kalau hati kita sehat tidak akan pernah keluar dari lisan neraka rasanya, tidak ada. Tapi yang ada adalah syukur, alhamdulillah. Maka ketika kita ditanya dan saling bertanya, gimana kabarnya? Lama kita tidak jumpa, harus kita katakan alhamdulillah, sehat-sehat saja. Itulah ucapan orang yang hatinya sehat, segar, bugar, tidak bermasalah. Sekarang banyak penyakit ibu. Sudah 3 tahun kita tidak jumpa dulu, itu karena ada Mbak Rona itu. Sekarang Mbak Rona sudah pergi, tapi yang ganti Mbak Roni. Yang Mbak Tan ini tidak mau pergi. Mbak Tan, Cak Tan, Pak Tan, Mantan, ya, tidak mau pergi. Karena diizinkan oleh Allah untuk mengganggu kita semuanya, khususnya mengganggu perempuan. Perempuan ini tidak bisa diusik sedikit pun. Nek ada dilarangnya titik, awas kok. Ya, itu kita. Ada simpanan di balik dada, ada buku enteng. Kamu bisa begitu. Kau kira aku tidak bisa? Ini perempuan. Tapi kalau perempuan ini Islam yang beriman, apalagi di bawah naungan sinar matahari, kita ini harus selalu tertata rapi dan indah. Ada apa ya, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ada materi di Muktamar, di Musfil, Musda, Musjad, Musran. Ada materi buku yang di sana judul materi itu adalah ya ternyata Kula Panjangjoyo itu harus selalu bernuansa berkemajuan. Jadi risalah perempuan yang berkemajuan. Umure tuwa tapi kudu tetap maju. Ya, majunya kemana? Seperti ibu yang sepuh itu. Ketemu saya sudah 20-an tahun dan masih sering ketemu ketika ada acara pengajian di Pagi Baratajaya. Bunda itu sudah sepuh, Bu, tapi masih mau maju. Ya, alhamdulillah karena dikasih hati fresh selalu. Kalau kaki yang kemeng-kemeng, tapi hati itu seger, gak mudah. Tapi sekel kenceng, sirah sehat, sembarang sehat, hatinya bermasalah. Loro ayat ini. Ada kata, gak ngaji-ngajian, gak diluduran, gak kumpul-kumpulan, gak neko-nekoan, wis no omai. Ya. No omah kabian yo aku mangan-mangan dhewe. Metu rono yo mangan-mangan dhewe. Padha-padha mangan dhewe, aku tak kono omai. Nah, ini karena bermasalah. Tapi sesungguhnya kita berkomunitas, berkumpul di suatu kumpulan itu membawa nikmat atau membawa sengsara. Membawa nikmat. Ibu di rumah punya masalah, gak ono entek-entek, kabian sampai saiki. Kalau ibu ada di kamar melulu, paling-paling yang ketok bantal kalau spray. Ya, kalau kita bercermin, ya semuanya kumang cermin awak dhewe. Nek gak duit mewek, nek duit akeh, bolak-balik kudu njaluk lu. Ini kita. Ibu yang dimuliakan Allah, Aisyah, ya, ternyata punya buku materi yang bagus, cantik, bisa diamalkan, yaitu risalah perempuan yang berkemajuan. Kalau yang tua aja mau maju,
Kenapa yang masih muda tidak mau maju? Maju itu bagaimana? Maju itu kalau kita orang Islam yang beriman, maju tentang akidah keimanannya. Aku sudah tidak percaya dengan gadolujul. Percaya karo apa? Percaya karo takdire Gusti. Nah itu maju namanya. Terus ketika bulan kemarin PDA Surabaya di Majelis Taklim mengadakan kajian tentang takjim yang biasa sampaikan, ternyata di manakah sholat perempuan itu yang terbaik? Bagi perempuan juga sholat 5 waktu terbaik adalah di masjid, bukan di rumah. Kalau mau ngerengseng di rumah, mau bikin sayur asam di rumah. Tapi kalau mau beribadah, sholat, kita mengikuti jejak langkah Rasul, ya kudune di masjid. Kalau kita mengaku umat Aisyah, Muhammadiyah, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah sholat 5 waktu itu di rumah. Sholatnya Nabi Muhammad itu di masjid. Oleh karena itu, kula panjenengan sedaya dengan semangat perempuan berkemajuan harus maju tentang ibadahnya. Kalau dulu aku boleh dikatakan pelit, tapi sekarang aku tidak mau jadi perempuan pelit. Maka perempuan sekarang pun harus ikut kerjasama dalam rangka amal soleh. Tapi ibu harus maju. Kalau dulu suka merumpi, sekarang masuk rumah. Bukan berarti tidak maju, tapi masuk rumah meninggalkan kemaksiatan yang Allah melarang untuk kita bergosip ria. Tapi Allah menyuruh kita semakin tua, semakin lansia harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan undangan yang beredar, materi saat ini adalah nutrisi vitamin hati. Semua yang hadir ini punya hati. Hatinya bermasalah atau hatinya sehat, tergantung kita bagaimana memanagenya. Ibu yang dicintai Allah, ternyata kalau ibu pingin hatinya sehat, seger, bugar, ada 8 cara ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama, perhatikan, harus tegak di dalam sholatnya atau tegakkan sholat. Sholat yang dimaksud yang pertama adalah aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajr. Kita orang Islam yang beriman punya kewajiban sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bukan hanya zuhur saja, bukan hanya asar saja, tapi 5 waktu harus ditegakkan. Dan dawuhnya Rasulullah, ketika kita ngaji HPT dulu, sholatnya di mana? Di masjid. Paling tidak itu di musola. Karena musola dibangun, masjid dibangun itu untuk berkomunitas, berjamaah, supaya saling mengenal antara satu dengan yang lain. Di samping sholat berjamaah, pahalanya 27 kali daripada sholat sendiri. Ibu yang dicintai Allah, ternyata di luar ada yang bilang, gak pakai sholat nang omah, njero kamare, burine lemari, nek kakek tok wong. Kalau sholat mele di kamar kecil supaya tidak diketahui orang. Tapi ketika ada promo-promo, perempuan itu datang duluan, ya. Kelihatan kalau perempuan itu materialis. Kalau diminta untuk sholat 5 waktu, semua itu pada tenang-tenang, aman-aman. Walaupun ada muadzin dengan suara lantang hayya 'alas sholat, tetap saja sing ngomong-ngomongan ya ngomong-ngomongan, sing turu ya tetap melakno kemule, sing kerja juga tidak ingat juga itu panggilan Allah. Supaya hati kita fresh, maka perhatikanlah
tentang tegaknya sholat. Kalau sudah dipanggil Allah hayya sholat, ayo sholat, maka kita harus semua aktivitas kita berhenti. Bagi yang bekerja di pabrik saja ya, di kantor, jam 12 itu istirahat, dan istirahatnya tidak 5 menit, istirahatnya pasti 1 jam. Ibu sholat zuhur itu berapa menit? Paling 5 menit selesai. Oke, waktu makannya daripada sholatnya. Maka kenapa kita tidak menunjukkan sholatnya baru nanti makan? Ya, ibu yang dicintai Allah. Apalagi kalau kita ini tidak bekerja ikut orang, gak mau pabrik, ya gak mau kantor dewe, omai dewe, yang nyetel waktu dirinya sendiri. Maka manfaatkan tenaga, pikiran, harta, waktu kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Jadi nutrisi yang pertama menuju hati yang bersih, sehat adalah tegaknya sholat. Pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di musola. Yang kedua, perhatikan yang namanya sholat sunnahnya. Ibu sholat sunnah bermacam-macam. Sudah pernah saya terangkan tahun-tahun kemarin bahwa sholat sunnah itu ada sekitar 11 macam. Iya, ya. Sekarang saya tidak mengulangi lagi karena masih banyak ini yang harus disampaikan. Sholat dan Allah mendikok. Ternyata sholat itu berjamaah berdasarkan Al-Quran surat 2 ayat 43. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 43, dicari nanti. Di sana ada Allah mendikok, aqimus sholat wa atuz zakat warkamu ma'ar rakiin. Itulah perintah sholat dan itulah perintah sholat berjamaah. Di ayat itu tidak mendiskriminasikan laki atau perempuan, tapi semua yang mengatasnamakan orang Islam yang beriman wajib melakukan sholat 5 waktu berjamaah. Dan tentang tempatnya kita ikuti Allah mendikok di surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 18. Ayat 18 di sana Allah mendikok, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakat walam yakhsha illallah. Ya, itu ayat dibuat dalil bagi perempuan juga harus mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu adalah mengisi kegiatan di masjid. Lah, mengisi kegiatan di masjid bukan hanya untuk pengajian, bukan untuk rapat, tapi fokus pertama kita membangun masjid adalah untuk sholat dan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain di masjid, kenapa kita tidak mau sholat di masjid? Saya bisa tanya sebentar tentang sholat. Bagi perempuan kenapa ya kok tidak senang sholat di masjid? Karena di mana-mana banyak perempuan yang tidak di masjid. Ya, tidak di masjid, sholatnya sholat, tapi tidak di masjid. Kenapa kira-kira? Jawaban dari panjenengan. Opo wedok kok gak gelem nang masjid? Ketika sholat itu, kenapa? Kira-kira kenapa, Bu? Mungkin kalau dekat, kalau jauh itu disunat katanya masjidnya agak selera dengan kita. Kan iso dincipi paling ya. Ini karena sudah sama.
tentang sesuatu itu. masjid sih. Ada yang sama, tapi tetap juga tidak mau jaga. Itu ada. Sebetulnya seperti alasan yang pertama tadi tidak bisa diterima. Masjid itu rumah Allah, bukan rumah golongan, ya. Maka kalau kita ini sudah punya ilmu tentang sholat, insya Allah kita ikut imam. Imam itu yang imam sholat pasti ahli baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itulah yang harus kita dengarkan juga. Kita ikuti mereka sebagai imam, ya kita makmumnya kudu melok imami. Ada yang alasan itu. Ketika saya tanya di tempat lain, napa wong wedok kok gak gelem nang masjid? Mboten enten teng kampung kula niku wong wedok nang masjid. Lah lha nek sampean ngerti wong wedok sebagai orang Islam beriman, masuk wong sak kampung gak masjid, lho lha kok sampean kok melok karena masjid. Itu namanya tidak punya pedoman prinsip pendirian gak duwe. Tapi nang pasar siji nang pasar kabeh. Nang mall siji nang mall kabeh. Iling-iling satu, iling-iling banyak. Tapi ini orang dalam masjid ada jamaah bilang, Ustazah, saya selama di kampung ini yang ke masjid perempuan itu hanya saya. Saya sangat protes sama suami saya. Pi, nang masjid itu lebih gara-gara belas aku tok. Terus ngapain? Lu masuk lah mau wedok nanti jangan lah ngurusi wong. Sampai dari uswah hasanah, sampai komitmen sebagai orang Islam yang beriman memakmurkan masjid, silakan. Jangan kena pengaruh angin-angin seperti itu. Ya, kita beri contoh. Ternyata ketika ditanya, napa Abu sampai wedok-wedok nang masjid? Kula niki mboten masjid, polahe jarene dibanding Kang Aji. Jarene wong wedok iku apike salat di rumah. Kemarin di Kupas Tuntas di PDA, ya ketika ngaji majelis tabligh sekota Surabaya sudah mengikutinya bahwa Rasulullah tidak pernah dawuh bahwa perempuan itu apike salat di rumah. Tidak. Perempuan ini juga umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mendiskriminasikan nek wong wedok kuna omahe. Tidak. Tapi orang-orang Islam yang beriman ya diminta untuk meramaikan masjid. Tadi innama yaqulu hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, hanyalah itu banyak atau sedikit? Sedikit. Hanya orang itu, hanya satu, hanya dua, hanya tiga. Bukan yang memakmurkan masjid banyak, subuh iya, duhur iya, asar iya. Tapi kebanyakan nek subuh ono sakso, nek duhur ono mekmong loro. Alhamdulillah masih ada. Kalau yang tadi saya bilang tidak pernah ada jamaah perempuan. Padahal tonggo-tonggo terbaru itu juga ada perempuan. Ibu yang disayang Allah, supaya hati kita jernih, sehat, tidak bermasalah, maka cintailah untuk tegaknya sholat, utama sholat fardu yang 5 di masjid berjamaah. Ibu, kalau Rasulullah umpama mau melarang perempuan jamaah, pada zaman Rasulullah itu ada perempuan punya bayi masuk ke masjid ikut sholat bersama Rasulullah. Ketika waktu sholat, bayi itu menangis, Bu. Rasulullah awalnya siap mau baca surat-surat itu panjang, tapi karena ada bayi menangis, Rasulullah tahu diri untuk mempersingkat bacaan Al-Quran. Tidak semua dibaca, tapi dibaca sebagian. Pertanda bahwa perempuan ke masjid itu tidak dilarang. Dan saat itu Nabi Muhammad tidak pernah menegur perempuan, tidak pernah melarang perempuan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, wahai suami-suami, jangan melarang istrinya menuju ke masjid atau sholat di masjid. Jadi untuk menghormati perempuan,
supaya besoknya kembali lagi ke masjid, sholat Nabi Muhammad tidak dipanjangkan, supaya ibu itu bisa sholat, ibu itu juga bisa kembali ngomong anak itu. Itu yang terjadi zaman dulu. Memang pernah zaman Rasulullah ada perempuan suka ke masjid, bilang, wahai Rasulullah, saya senang sekali ketika ikut jamaah dengan Rasulullah. Oke, boleh. Tapi ketika kamu wahai perempuan menuju ke masjid kok pakai parfum yang menyengat, lebih baik kamu tidak ke masjid. Jadi kalau kita rada endel, menor-menor, berai yang kelewat, wis aja ade budal nang masjid. Karena masjid ini bukan salon. Ya, jadi katanya budal masjid gak usah wangi, biasa-biasa saja. Ya, ibu yang disayang Allah. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah juga subuh, zaman Rasulullah jangan bayangkan seperti sekarang. Mekah, Madinah, iku padang jinglang gak tau ketemu. Biarpun malam ya seperti siang, karena lampunya luar biasa. Sekarang, tapi zaman Rasulullah tidak ada lampu, yang ada adalah gelap gulita. Itu pun perempuan subuh juga tetap ikut ke masjid dan tidak ada larangan. Masyaallah muslimat rahimahullah, ternyata vitamin hati yang pertama adalah tegakkan sholat. Sholat yang khusyuk, sholat berjamaah, sholat di masjid atau sholat di musola. Maka pentingnya Aisyah Pusat memberikan contoh. Aisyah Pusat itu punya musola yang ada di Kauman, dekat dengan Masjid Agung yang di Kauman itu. Kalau ibu pernah diajak ke sana, ya nanti bisa lihat. Di situ ada musola Aisyah. Ketika saya tanya di sana, ibu ini musola Aisyah, berarti musola perempuan? Iya. Apakah setiap waktu ini ditempati sholat? Oh iya. Yang imami siapa? Ya ibu-ibu. Jamaahnya siapa? Juga ibu-ibu. Itu ada beda antara musola perempuan dengan musola umum. Kalau umum ada laki, ada perempuan. Kalau umum dilarang perempuan jadi imam. Tapi kalau khusus, ya tentu boleh laki-laki, tapi lebih baik sama-sama ceweknya. Apalagi kalau ini musolanya kecil. Musola cewek ini dibagi loro. Bagi loronya kayak gini. Milih tempe. Cuma gak kono sing lanang kene. Jadi kono karo ini. Mengikuti sholat Nabi Muhammad bukan kono kene, tapi di depan dan di belakang. Walaupun istri Nabi Muhammad tetap berada di belakang. Itulah aturan sholat. Bukan ketika aku ini bojone Nabi, ya kono ngarep. Tidak seperti itu. Aku ini pejabat, aku di depan. Oh tidak. Tetap pejabat atau bukan pejabat, kita mengikuti sholatnya Nabi Muhammad, perempuan di belakang. Dan paling bagus itu paling buri, ojo nyedek-nyedek ya. Tapi kalau memang musolanya kecil, hanya segini, ini laki, itu perempuan, ya gak apa-apa. Itulah sholat. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, kula panjenengan dengan generasi Aisyah yang berkemajuan, ojo Aisyah ini maju teringin tok. Nek waya senam maju, nek waya sholat jamaah gak maju. Loh kenapa? Senam oke, barisan oke, tapi sholat juga oke. Jadi ramaikan masjid, ramaikan musola, bukan hanya untuk laki-laki, tapi laki perempuan juga boleh. Bukan laki perempuan campur, tapi tetap kalau itu campur, laki di depan, perempuan di belakang. Kalau dewe-dewe, alhamdulillah. Ibu yang disayang Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah cinta Quran. Sering selalu baca hafal Al-Quran. Dengan Al-Quran ini
Tadi Ibu sudah saya minta buka surat At-Taubah ya, atau Al-Baro'ah surat 9 ayat 18. Coba sekarang dibuka dan dibaca ayat itu. Dicari di HP juga ada. Surat Al-Taubah ayatnya 18. Bukan ya. Dibaca sama-sama, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bisa diterjemahkan, monggo. Siapa yang sudah siap? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapakah orang yang mendapatkan petunjuk? Orang yang beriman. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukan hanya laki atau perempuan. Siapa saja yang senang selalu beribadah di masjid. Siapa dia? Ternyata Allah mendikau hanya orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, dan orang itu selalu menegakkan sholat. Ternyata yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang biasa sholat. Ini gak biasa sholat, tidak akan ke masjid. Ada jamaah saya itu bilang, ibu monggo ke masjid, nggih kirim salam mawon. Kirim salam itu tahun dulu sampai sekarang. Jadi bu monggo bu, nggih kirim salam mawon. Loh, sakmoni, kenapa? Orang itu tidak mau menerima apa yang tadi? Petunjuk. Kalau yang berkenan menerima petunjuk, ya disampaikan ayat ini, dibaca ayat ini, memahami. Oh, tiba nih hanya orang yang percaya kepada Allah, hanya orang yang percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir adalah kita percaya kepada hari kiamat. Berarti kita yakin bahwa kita ini akan mati. Eling dengan kematian. Apa sampean kok rajin nang masjid? Eling rek, tibane umurku wis cedhek, bakal mati. Nek ora terus enggak aku paling alun-alun tok ae. Ya. Karena ingat mati, samune apa? Samune bukan bal-balan. Samune iku amal soleh, di antaranya sholat, zikir, baca Quran, wiritan. Hasil dari sholat, zikir, baca Quran itu akhirnya jadi tangan di atas, ya, tangan di atas. Apa itu tangan di atas? Wa atas zakat, termasuk zakat. Zakat itu mensucikan harta benda kita dan tidak ada rasa takut kepada siapapun atau apapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Sama Quran masjid aja Mbak. Iya, aku dikaro Allah. Soalnya Allah itu sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang rajin ibadah masuk surga pintunya, barang siapa yang tidak mau beribadah terancam masuk neraka.
wedi siksane Allah. Kok percaya Mbak sampean koyo wis tahu? Ya iki bedane aku karo sampean. Nek aku ki Islam yang beriman, ya kudu percaya dawuh Allah lan Rasulullah. Jadi Ibu, hanya orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan orang yang mau menerima petunjuk itu siapa? Yaitu tadi, man amana billah wa yaumil akhir, terus wa aqamus shalah wa lam yakhsha illallah. Ya. Ini mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang layak memakmurkan masjid. Orang yang mau menerima hidayah. Mau menerima sekarang dengar, nanti samina waduh, nek mengaku maghrib kok nang masjid rek. Nek gak nang masjid nang musala rek. Jangan dilihat siapa imamnya, ojo dilihat iku masjid sapa. Yang penting itu musala, itu masjid, silahkan. Cocok lanjutkan. Tidak cocok kita cari yang cocok ya. Jadi Ibu yang dicintai Allah, itu satu ayat nanti tolong bisa dibaca, dihafalkan. Ada 2 ayat lagi yang berkenaan dengan sholat dan baca Al-Quran ya. Termasuk juga infak sedekah. Dibuka surat Fatir surat 35 ayat 29 dan 30. Ayatnya itu pendek. Surat 35 ya. 29, 30. Itulah oleh-oleh ngaji sore hari ini. Kalau ngaji dengan saya selalu banyak tugas, mohon buka-buka ya. Ayat 29 dan ayat 30. Sampun kepanggih, monggo dibaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Siapa yang terjemahkan? Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Lanjut. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Kurang yakin dengan pidatonya Allah? Allah bilang seperti itu. Kula panjenengan sore hari ini adalah mengadakan. Bisa dikatakan ini jual beli, bisa dikatakan ini lagi apa Bu? Transaksi, bisa dikatakan di sini ada kita lagi apa? Berbisnis ya dengan Allah. Kita jual, Allah yang beli. Allah membelinya tidak pernah nawar, beda dengan kita. Justru Allah membelinya itu dengan harga yang paling mahal dan lebih mahal. Oleh karena itu di sini Allah menyatakan jual beli kita sore hari ini tidak ada ruginya sama sekali, belas-belas. Jadi kita berdua di sini gak ono ruginya belas. Masuk tak oleh sego kuning, gak oleh sangu duit, tapi Allah bilang gak ono ruginya belas. Yang ada adalah keuntungan luar biasa. Allah melipat gandakannya.
ditambah innahu, sesungguhnya dia Allah ghafurun, maha pengampun. Berapa dosa kita sebelum berangkat ke sini, Allah nanti mengampuni dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, syakurun. Syakur itu Allah maha mensyukuri. Bukan kita yang mensyukuri, tapi Allah. Allah berterima kasih banget. Allah itu senang sekali ketika kita berada di masjid, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran dan mengkaji isi Al-Quran. Inilah perniagaan, perdagangan, jual beli kita kepada Allah yang tidak akan pernah merasa rugi sedikit pun. Jadi ibu nekati udah ngaji, ojo muni, malah aku perdagangan rugi. Oh, bapak kita toko ditutup, oke. Tapi ibu nanti dapat ganti uangnya, tidak tahu nanti atau besok. Tapi yang jelas itulah janji Allah. Tidak akan mengalami kerugian sedikit pun, tapi akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yang bicara bukan musfirah, tapi yang bicara adalah firman Allah surat 35 ayat 29 dan 30. Tolong itu nanti dibaca ulang, dihafalkan, buat apa? Rekaman di hati kita supaya akidah kita kuat, berakhlakul karimah, beribadah dengan mantap. Ada 8 tadi sudah saya sampaikan 2, berarti kurang berapa? 6. Kurang 6. Diteruskan sekarang atau tahun depan? Ya. Yang ketiga, ibu, sedekah. Yang ketiga itu sedekah. Hasil ngaji di Aisyah itu ada titel S5, bukan sekedar S1, tapi kita semua nyandang S5. Kalau S5 itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itulah S5 dari Aisyah, dari majelis taklim saya. Rasulullah ngendika, senyum dong. Senyum ketika kita bertatap muka. Ojo senyum-senyum ketika ngaca. Bercermin datang senyum dewe. Nenek senyum dewe jadi rodok. Jadi senyum maksudnya memberikan ya kesenangan, paling enggak itu sedekah dengan senyum tadi. Walaupun gigi sudah habis, tetap harus sedekah dengan senyuman. Ojo wis kempong perot, dadak mengkerut, mentoyo ayo. Tambah elek, tambah tidak ada artinya. Na'udzubillah. Jadi yang ketiga, sedekah. Tangan di atas. Beri sesuai dengan kemampuan. Jika ada, jika mampu. Kalau tidak mampu, yang lakukan sedekah dengan senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tentu kalau ada teman. Kalau tidak ada, tetap kita lakukan sedekah. Dengan apa? Ijenan sedekah dengan apa? Zikir, baca Quran, sholawat, jangan ditambah sholawatan, ya. Membaca sholawat, sering mungkin baca Al-Quran. Ibu nganggur-nganggur, ayo belajar hafalan Al-Quran. Tadi yang sudah saya sampaikan surat atau bab ayat 18. Surat 35 Fakir ayat 29 dan 30. Tolong nanti dihafalkan. Cek durung liyane iki mek TikTok. 1 dan 2 sama dengan 3. Sedekah. Banyaklah istighfar, banyak zikir, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah dan lain-lain, itu sedekah. Yang keempat, karena sudah jam 5 kurang sedikit, yang keempat puasa. Saya percaya panjenengan saya wedine mlebu neraka, poso Senin, poso Kamis, poso Ayyamul Bid. Sama Ayyamul Bid itu kadang tidak pas dengan tanggalnya. Iya. Durung wayahe poso. Karena punya kalendernya, kalender yang bukan dari pimpinan pusat. Tapi kalau kalendernya ibu itu coklat dari sana, pasti benar. Di bulan ini
puasa Ayyamul Bid itu hari Selasa, Rabu, Kamis sesuai dengan kalender yang ada. Ya, maka kalau ibu datang posone Rebo, Kamis, Jumat, karena ikut kalender jualan emas. Nek ono kalender ude bersama, gedolan, kapur, botol, semen. Tapi kalau ibu mengikuti dari Suara Muhammadiyah, kalender amanah yang biasa dijual di Indonesia itu pasti sama. Selalu ibu itu tiap bulan, Ustaz ya, ini sekarang waktunya Ayyamul Bid ya. Saya fotokan tanggalnya. Ini Bu Ayyamul Bid. Loh, kata teman saya, loh, ibadah jodare teman saya. Ibu harus punya prinsip, punya dasar. Ya, kalau bulan ini kemarin, maksudnya di September ini, pokok September, Agustus, 29, 30, 31. Itu sama dengan 13, 14, 15. Lu ngono ngenyang, wah itu kan ngenyang. Bu, saya sudah kelewat berarti saya besok dengan lusa boleh saja. Ya, karena tidak sengaja daripada tidak sama sekali. Ya itu. Jadi puasa. Jangan kita suka puasa. Gondokane medite jahate pancet nang unduh bila tidak membawa kasih. Kalau kita sudah ahli puasa, jadilah orang yang ramah-tamah, sopan santun, lego-legowo. Yang keempat, ya ayo ingat kematian. Biarpun kita sudah, ya kelima, ingat kematian. Eling kabeh bakale mati. Kalau yang muda saja ingat kepada kematian, apalagi saya. Saya sudah 68, sudah dapat bonus 5 tahun. Nabi Muhammad itu 63, saya sudah 68. Ya kecil-kecil saja nih. Ya. Ibu yang disayang Allah, samune apa? Ayo memakmurkan masjid. Bukan berarti meninggalkan rumah samanya. Yo adzan budal, harus mulai. Bu adzan budal nate, orono mulai. Ya, alhamdulillah. Yang keenam, perbanyak istighfar. Ojo perbanyak sama Bu. Sambatan. Tanggal tuwek dari tanggal tuwek. Tanggal 0 ya sih sambatan. Lah yo, pilih dikirim anak kurang juta. Yo saya sudah jelas. Karena juga isi apa bikin 2 juta. Ya, kita ini jangan pandai mengeluh, tapi harus dengan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, anakku lali ya yo, sampai tanggal 4 durung dikiri. Tiem, lali tale, ono mama nang Surabaya lho le, betul sapa oma? Iki wis tanggal 5 le, betul sapa oma? Nah itu begitu kok. Jadi perbanyak istighfar, ojo perbanyak pengeluhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosaku kok cik, akeh. Ya Allah ya ini kata sholat nah masjid ya, yang sholat di sini tandok. Yang ketujuh SABAR, sabar. Ayo kita jadi perempuan yang sabar. Jangan jadi perempuan sabarnya tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 10 mendungo sampai entek kata 17. Ya, jangan. 7 sabar. Di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat. Di sana kata sabar itu diulangi sampai 74 kali. Saking pentingnya ngelakoni sabar, ya. Kalau ibu ingin enak, sabar dulu. Yang ke-8, ikhlas. Jadi perempuan yang ikhlas, jadi guru yang ikhlas, jadi pengurus yang ikhlas, jadi anggota yang ikhlas. Ya, jadi waktunya dimanage sedemikian rupa. Ikhlaskan untuk beribadah, ikhlaskan untuk berjuang. Terima kasih, mohon maaf. Nasrullah wa Qarib. 8 suplemen sudah terisi semua. Selamat bekerja, selamat menikmati suplemen.
selamat untuk beraktivitas supaya jadi bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi